Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan teater yang berjudul Renata Pulang. Teater ini sudah ada sejak tahun 2006, karya Muram Batubara. Teater ini bercerita mengenai kegelisahan kedua orang tua karena anaknya tidak pulang selama 4 hari. Bagaimana lanjutannya? Selamat menyaksikan. Lampu menyala dalam sebuah rumah. Sofa besar menghadap TV. Meja makan, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar tidur, pintu keluar masuk rumah. Pak Lena duduk memandang TV. Bu Lena keluar dari kamar mandi. Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 3 hari ia tidak pulang. Nanti juga pulang. Sudah 3 hari. Nanti juga pulang. Iya, tapi belum juga pulang. Padahal sudah 3 hari. Dia itu kan perempuan. Anak kita. Iya, anak kita. Tapi belum juga pulang. Padahal sudah 3 hari. Dia itu kan perempuan. Nanti juga pulang ketika bekalnya telah habis. Tidak segampang itu, Pak. Ia itu perempuan. Jika ia memang perempuan, ia akan pulang. Tapi belum ada yang datang. Sepertinya itu Lena, anak kita. Pulang juga ya setelah 3 hari tidak pulang. Bukan, pasti temannya datang mencari. Pasti Lena. Berani taruhan? Taruhan apa tuh? Jika bukan Lena, kita pulang ke rumah orang tuaku. Tapi kan tahun kemarin sudah. Itu karena kau kalah taruhan. Ya tidak bisa. Bayangkan, dalam 5 tahun ini kita tidak pernah pulang ke rumah orang tuaku. Berani taruhan tidak? Dengarlah, langkah itu sudah semakin dekat. Baik. Permisi tante, Lenanya ada? Oh, tidak ada. Dia belum pulang. Belum pulang. Gimana ya tante? Tante juga tidak tahu tuh. Kamu tahu tidak? Ya, kalau saya tahu, saya tidak kesini tante. Iya juga ya. Kamu teman sekolahnya ya? Bukan tante, saya teman. Suruh masuk dulu. Hanya tukang pos yang diterima depan pintu. Terima kasih om, saya harus kembali pulang. Kenapa buru-buru? Ada yang harus saya buru-buru lakukan. Jika buru-buru, kenapa mencari Lena? Ya karena Lena lah, saya harus buru-buru pulang. Masuk dulu, jangan buru-buru. Iya, masuk dulu. Tidak bisa om, saya harus kembali pulang. Permisi ya. Tunggu deh. Siapa namanya? Siapa? Yang tadi. Teman Lena. Iya, siapa namanya? Berarti tahun ini kita pulang ke rumah orang tua lagi. Jelas. Siapa nama teman Lena tadi? Sudah Pak, rumah orang tua saja. Masnya ibu sudah semakin tua. Dia ingin melihat kita sekeluarga kan? Tidak bisa. Kesepakatan pelatih kita tidak bisa dirubah. Siapa nama teman Lena tadi? Tidak tahu. Loh, Kok lo? ya lo. Bagaimana mungkin kamu tidak menanyakannya? Aku bukan kamu saja. Aku kan sedang menonton TV, sedangkan kamu sedang berhadapan langsung dengannya. Ada yang ketuk pintu, bukakanlah. Bagaimana jika Lena? Ya tetap dibukakan. Bukan itu. Jika itu bukan Lena, kalau Lena siapa? Bukalah pintu, kasihan tamunya. Buat aku kesepakatan dulu. Sebentar ya, lagi belum kesepakatan nih. Sabar ya. Bukalah pintu itu. Kesepakatan? Ya. Kesepakatan apa tante? Ah tidak, kamu siapa dan ada apa? Saya temannya dari sini tante. Kebetulan saya sedang main dari sini. Terus? Ya kalau saya dari sini, kebetulan saya mampir. Terus? Ya kalau kebetulan makanya saya kesini. Dananya ada tante. Jadi karena kebetulan ini daerah sini, kamu datang mencari Lena? Itu tante. Karena kebetulan? Begitu tante. Benar yang mana? Saya memang mencari Lena tante. Karena main di daerah sini? Iya tante. Lupa saya cuma mencari di sini tante. Suruh masuk dulu. Ada tukang pos yang di depan pintu. Tentang berita ya om? Tidak, sedang melihat tanggapan wakil rakyat yang belum bersudahan. Tapi kan itu acara berita om. Tidak, itu opini. Opini itu sebuah pendapat. Sedangkan berita itu kan pasti. Berarti itu namanya acara berita om? Tidak, opini. Ingat, opini. Apa bedanya om?
opini itu sebuah pendapat, sedangkan berita itu pasti dan nyata. Begini, kucing ditabrak mobil, itu berita. Kalau opini, Mengapa kucing itu mau ditabrak? mungkin saja dia sudah bersih darah. Maka dia tidak mobil yang laju itu. Itu dia opini. Lihatlah omongan wakil rakyat itu, semuanya serba mungkin kan? Jadi yang semua mungkin itu bukan berita ya Om? Berita kok serba mungkin kok berita. Berita itu nyata, sedangkan opini itu tidak nyata. Tapi apa yang pasti di zaman sekarang Om? Ya opini. Tidak percaya diri tante dari batuk. Mau puding, Boleh tante? tapi dingin. Gak apa tante, kan cuma puding. Kamu teman Lena dari mana? Ya temannya Lena saja Om, tidak dari mana-mana. Yang dari les balet, biola, berenang, atau dari kelas mengaji? Tampaknya yang terakhir itu bukan Om. Kenapa? Karena kau sudah pintar mengaji. Maaf Om, saya kan belum sendiri. Oh, begitu. Terus kamu teman Lena dari mana? Saya temannya Lena Om dari tempat nongkrong. Perasaan Lena sudah mengambil les nongkrong. Oh lucu juga ya. Tempat nongkrong itu tempat kita buat kumpul-kumpul ya, istilah kerennya kayak kita berbincang dan berdiskusi Om. Terlalu tipis. Pertemanan itu belum begitu kuat. Lalu maksud kamu mencari Lena? Saya ingin mencari Lena Om, sudah 3 hari tidak muncul. Kenapa yang jika ia tidak muncul dalam 3 hari? Dia membawa sesuatu yang sangat saya bawakan Om. Penting sekali. Sangat penting Om. Banyak kah? Ya jika dibilang banyak, ya banyak Om. Lenanya aku mengambil dari kamu. Ya begitulah Om, saya tidak tahu bersikap bagaimana jika tidak ada Lena. Begini saja, kamu pulang dulu. Yang kamu punya itu pasti akan kembali. Besok kamu kesini lagi. Tapi Lenanya bagaimana Om? Itu urusan saya. Baiklah, jika sudah ada kesepakatan dari Om seperti ini, saya jadi yakin untuk kembali esok hari. Ya, pulang lah. Bisa. Ya. Anakmu sudah membawa lari uang temannya. Bagaimana bisa? Temannya yang banyak bicara itu telah melaporkan yang dilakukan oleh anakmu. Anak kita Ya, anak kita pencuri. belum tentu benar. Jangan terlalu banyak percaya dengan orang yang terlalu banyak bicara. Tapi bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada orang yang sedikit bicara? Bagaimana mungkin dia dapat mengeluarkannya? Terlalu banyak bicara malah menggunakan kata-kata kunci, kata yang seharusnya bisa menjadi andalan. Tanpa bicara, kata kunci itu malah tidak keluar. Bagaimana mungkin dia dapat mengeluarkannya? Tapi kenapa kau begitu percaya dengan anak ingusan yang terlalu banyak bicara itu? Tampaknya memang benar. Sudah 3 hari Lena tidak muncul dalam tempat nongkrong mereka. Bagaimana jika benar? Kita harus menggantinya. Tidak bisa tidak. Lena kan anak kita. Bagaimana kalau tidak benar? Berani taruhan? Lampu menyala dalam sebuah rumah, sofa besar menghadap TV, meja makan, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar tidur, pintu keluar masuk rumah. Pak Lena duduk memandang TV, Bu Lena keluar dari kamar mandi. Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari ia tidak pulang. Nanti juga pulang. Mari kau jawab seperti itu juga. Bukan kemarin saja, harinya lagi dan kemarinnya lagi juga. Terus harus bagaimana? Melaporkan ke kantor polisi? Apa kata dunia? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tampaknya kita memang tidak bertanggung jawab. Loh, kok bisa? Lihatlah sendiri, apa yang kita lakukan pada anak kita? 4 hari. Bayangkan, 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha kita untuk mencarinya. Menunggu juga mencari. Begitu pasrah. Tidak sama. Pasrah itu tanpa berbuat, sedangkan menunggu itu kan berbuat. Sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Dia memandang TV atau sibuk berbincang tanpa tujuan? Jika kita memasang iklan di TV dan melapor, itu sama aja seperti melaporkan ke kantor polisi. Jika kita mencari, kita tidak tahu di mana Lena berada.
tentunya kita juga menunggu juga mencari juga menunggu. Jelas? Pusing aku. Kalau kita tahu di mana Lena berada kan gampang, bisa kita jemput. Itu dia kata yang tepat, menjemput jelas beda dengan mencari dan menunggu. Tapi kita tidak tahu di mana Lena berada. Ya harus dicari, Dengan yang menunggu. Bagaimana ini? Pasti teman Lena yang banyak bicara itu. yang uangnya dicuri Lena. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita bayar saja. Tapi kita belum tahu mana yang benar. Bagaimana ini? Jika belum benar, jangan dibayar dulu. Kita tidak tahu mana yang benar. Kenapa Lena belum pulang juga? Bagaimana jika dia datang dengan polisi? Bukakanlah. Kau saja. Kau kan perempuan. Kau kan laki-laki. Perempuan dulu atas nama kesopanan. Permisi tante, tante sudah pulang? Belum ya? Ya sudahlah, nanti saya datang lagi. Terima kasih tante, kalau misalkan kalian sudah pulang, maka saja saya mencari dan akan kembali lagi. Permisi tante. Masuk dulu. Hanya tukang pos yang terima depan pintu. Sudah pulang. Ratunya sudah pulang. Tukang pos. Bukan, teman Lena. Teman Lena yang banyak bicara itu. Apa yang kau bicarakan hingga dia langsung pulang? Aku tidak bilang apa-apa, dan dia bukan yang uangnya dicuri Lena. Terus teman yang mana? Yang terlalu buru-buru, yang lupa kutanyakan namanya. Sudah tahu kau namanya? Belum, dia terlalu buru-buru sampai lupa kutanyakan namanya, dia sudah pergi. Tampaknya dia memang selalu buru-buru. Tunggu dulu. Siapa nama teman Lena yang banyak bicara itu? Kenapa kau tanyakan pada aku? Bukan kau yang terlalu banyak bicara dengannya. Itu dia. Aku terlalu banyak bicara dengannya hingga aku lupa menanyakan namanya. Sudahlah, setidaknya bukan dia yang datang, jadi kita tidak perlu risau lagi. Untuk sementara. Kalau sementara, kita tidak perlu risau. Lampu menyala dalam sebuah rumah, sofa besar menghadap TV, meja makan, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar tidur, pintu keluar masuk rumah. Bu Lena duduk memandang TV, Pak Lena keluar dari kamar mandi. Sudah hampir sore, hari keempat, Lena tidak pulang. Apakah Lena masih tidak pulang juga? Belum 5 hari. Hampir 5 hari. Jika matahari tenggelam dan terbit lagi, tepat 5 hari Lena tidak pulang, apakah bekal yang masih cukup? Mengapa kau khawatir? Belum pulang juga. Pulang juga rupanya kalau Lena. Makan yang banyak, pasti kamu lapar. Di mana saja? Jangan ditanyakan dulu, biarkan dia makan dengan tenang. Sudah 5 hari dia berada di luar, dengan rumah tentunya. Banyak teman-teman. Jangan dikatakan dulu. Dari mana saja Bang Len? Kenapa tanyakan? Dari rumah teman. Temanmu, teman yang mana? Yang dari sekolahan, kelas biola, les ngaji, kelas ngaji atau malah nongkrong? Ya, yang mana? Teman lain. Masih ada teman yang lain? Teman yang mana? Kenapa lo ngurus sih? Gak sampai yang bebas seperti yang kalian minta. Kalau kalian itu lain, bilang kalau kalian mencari. Kalau kalian tahu kalau tidak, dan untuk apa semua hal itu bukan untuk Tuhan, untuk kalian yang gengsi tanpa memikirkan Tuhan, kan? Bagaimana apanya? Dia terlalu tertutup, kita harus bisa membukanya. Dan juga, mengapa kita yang harus salahkan? Kita kan cuma menaikkan temannya saja. Enak banget ya? Biasanya enak kan? Ini kan sengaja masak untuk kamu.
Sejak kapan masuk khusus? Dia berhasil, tentunya dia memang marah pada kita. Ini harus bersalah. Sudah selesai makannya? Enak kan? Pasti kenyang. Tidur. Belum makan? Iya, belum malam. Mari kita berbincang dulu. Apa sebabnya begini dingin? Mungkin kita terlalu Oh ya. mungkin pun juga. Terus temennya Lena yang banyak bicara itu, kita belum bicara tentang ini dengan Lena. Mungkin teman yang lain. Kalau saja yang buka terserah itu kayak kesopanan. Tentu saja. Enggak, sih Om. Enggak. Masuklah. Saya tidak menggunakan daerah sini Om. Saya di sini khususnya untuk minum makanan itu. Jadi tampaknya ada dokter kesehatan. Sama situ dulu. Ayo kita basa-basi. Iya, kenapa harus langsung jika kita bisa berbahasa basi terlebih dahulu? Wah, ya sekarang lampu hijau nih. Enggak hanya boleh jalan. Ini tuh jalan tol, jadi bisa sekencang apapun. Boleh nggak? Boleh, asal pakai pengalaman biar tidak terjadi kecelakaan. Iya, mertua yang paling hebat. Mertua. Ada apa dengan mertua? Wah, katanya boleh langsung dong. Tunggu dulu, kita bawa dulu semua yang basinya. Mertua dan ngebut, apa hubungannya? Bukan sudah jelas Om. Ini sesuatu yang saya miliki itu di bawah enak. Ya terus. Bukan kali ini saya akan mendapatkan hal lagi seperti yang jauh kemarin itu. Uang kan? Ya katakan saja, yang tidak kamu begitu jelas. Len, keluar kamu. Tunggu dulu tante. Tenang saja, biar jelas semuanya. Ayo, ada yang harus kita selesaikan. Ayo Len. Nah, sekarang semuanya begini. Sebaiknya kita cari tahu yang mana sebenarnya terjadi. Masa yang kita Begini, Len. Malu ini kemarin sudah datang. Tapi, karena kamu belum pulang, akhirnya kami suruh dia balik lagi sekarang. Ya, dengan kata lain, dia datang untuk menagih sesuatu yang telah kamu curi. Berapa yang kamu ambil darinya? Lainnya tidak mencuri apa-apa. Hei, kamu jangan sekarang menunggak pencuri ya, sampai datang ke rumah lagi. Tenang, sabar, Len. Sebutkan saja jumlahnya. Masalah saja dia perlu risau. Pasti kami akan membantunya. Ya, bilang katakan saja biar semuanya Nenek tidak mencuri apa-apa. Sumpah, tanya saja sama dia. Waduh, kita menjadikan seperti ini. Sebaiknya kita permisi saja Om. bagaimana kau ini? Bukannya kamu ingin mengambil sesuatu yang telah curi Lena? Tidak apa-apa Om, sudah biarkan saja. Tidak bisa begitu, begini saja. Berapa yang dicuri oleh Lena? Tidak ada. Apa? Jadi gini, sejak kemarin, bahkan tadi, saya ingin menjelaskan pada Om, tapi Om tidak mendengarkan saya. Aku malah menyenangkan. Benar Om, saya sudah jelaskan. Lena tidak mencuri uang, Tapi apa? HP, perhiasan, atau apa? bukan itu Tante. Ya terus? Lena mencuri HP saya, Tante. Dengan kata lain, saya senang dengan Lena. Tapi Lena belum memberikan jawaban dari kemarin. Siapa lagi itu? Lena, bisa aja buka. Aku baru saja pulang, kamu baik-baik bicara aku. Kurang ajar, kok yang cepet bayar dong. Oh, gitu aja serempot. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Siapa, Len? Teman. Ajak temanmu ke dalam. Tidak baik jika terus berada di depan pintu. Terima kasih, Tante. Di sini saja. Masuklah, biar saling bertemu semuanya. Ayo masuk. Bayar dulu utangmu. Itu saya tidak berdua. Iya, nanti di dalam. Ayo masuk, Pi. Masuk. Oh, rupanya kamu. Len, temanmu ini bolak-balik mencari kamu. Maaf tante merepotkan.
Tidak apa-apa. Kenapa telat itu penting? Ada apa ini? Tidak apa-apa Om, hanya sekedar mampir. Kalau cuma sekedar, berarti nggak berulang kan? Bener nggak? Kalau gitu, saya permisi Om. Masalah tadi belum selesai. Masalah apa lagi? Lena, kamu kan belum mengembalikan uang yang kamu curi dari dia. Kamu mencuri uang, Len? Tidak. Wah, salah semuanya. Sudahlah, mari kita selesaikan. Lena, katakan saja berapa uang yang diambil dari dia ke kamu. Kenapa kalian percaya? Anda akan mencuri uangnya. Iya Om, Lena yang mencuri uang. Dengan itu, Lena udah mencuri uangnya. Anda yang pinjam. Kapan? Bukan kamu. Tidak Om, tidak Tante. Len tidak pernah meminjam uang. Hei, Tunggu dulu. Ada apa ini? iya, yang benar yang mana? Mencuri atau meminjam? Lalu, uang siapa yang dicuri atau yang dipinjam? Bukan uang saya. Hei, Sudah jelas kan? Saya tidak ada hubungan dengan uang. Seperti yang saya katakan tadi, hati saya yang dicuri Om. berarti uang kamu berapa? Tidak ada Tante. Hei, jangan berbohong kamu. Aku meminjam uang kamu beberapa hari lalu sebagai bekal lari dari rumah. Dan bukannya kamu datang kemari untuk menagihnya? Bekal lari? Tanda dari mana? Lihat aku dua orang tuaku ini kawan-kawan. Aku lari dari rumah pun mereka tidak tahu. Yang mereka pikir semuanya baik-baik saja. Aku benci. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu kamu pinjam uang untuk lari, aku tidak akan memberikannya. Kamu ada di rumah, Len. Kenapa tidak bicara pada aku, Len? Kenapa? Kamu mau membantunya lari? Diam kalian. Kalian lihatlah anak tadi. Apakah kalian hafal setiap dalamnya? Apakah kalian lagi tahu yang diinginkannya? Pandang aku melalui mataku, jangan pandang aku melalui mata kalian. Kenapa kamu selalu nak? Apakah di luar lebih berbahaya? Kalau ingin lari, kan bisa izin dulu. Tak usah minjem kawan. Ini maksud kemana? Ini menyingkir. Ini tidak perlu. Kenapa? Banyaknya luka yang Jangan nangis. Uang yang kamu pinjam akan tolong diganti. hangat sikap untuk sembuhkan Kami bingung harus bagaimana, Len. Laila tidak puas selama ini karena Laila merasa tidak punya rumah. Tidak punya rumah? Iya, rumah di sini aja tinggal dong. Laila sini, Laila pun sendiri. Tidak ada yang perhatikan. Laila benci, Laila butuh rumah yang benar rumah. Maaf ya, mungkin kami tidak memperhatikan kamu. Rumah ini rumah kamu, rumah yang kami bebaskan untukmu. Membebaskan kamu bukan berarti kami tidak perhatian. Dulu kami dikenal kami dan kami tidak suka. Kami tidak ingin kamu seperti kami.